pagi teman-teman mahasiswa. Eh, Kembali lagi kita bertemu di perkuliahan desain grafis. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Akan tetapi seharusnya kita sudah 4 kali pertemuan ya, karena di minggu awal kita ketahui bersama kita tidak bisa melakukan perkuliahan pertama dikarenakan satu dan lain hal seperti itu, dan itu kita pahami bersama ya. Jadi nanti akan saya berikan perkuliahan tambahan seperti itu ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin uh, video perkuliahan ini itu terlambat dikarenakan proses dan uploadnya yang lumayan memakan waktu begitu ya. Jadi saya mohon maaf, kan tetapi sama dengan pertemuan kita yang lalu, video ini juga saya berikan waktu selama 1 minggu. Jadi hari Kamis, berarti kurang dari 1 minggu. Hari Kamis itu maksimal hari Kamis depan itu sudah harus teman-teman tonton semua. Jadi fleksibel ya waktunya, menyesuaikan dengan waktu teman-teman, karena saya mengerti keadaannya dan saya tidak tahu juga kendala teman-teman seperti apa, entah itu sinyal, entah waktu dan lain sebagainya. Tapi saya memberikan waktu yang cukup longgar buat teman-teman seperti itu. Jadi pertemuan ketiga ini membahas tentang prinsip desain grafis. Jadi nanti ada beberapa prinsip desain grafis, beberapa hal yang termasuk dalam prinsip desain grafis seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah komposisi. Merancang atau mendesain pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Jadi dapat kita lihat bahwa komposisi itu kalau kita tarik lurus dapat kita artikan sebagai penggabungan. Jadi pada dasarnya suatu komposisi itu merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di handphone teman-teman, nah kalau teman-teman lihat apa bagian menunya, nah itu kan banyak aplikasi teman-teman tuh. Aplikasi, terus teman-teman juga bisa lihat di misalnya di menu setting, teman-teman klik menu setting, nah itu kan ada banyak tulisan tuh pengaturan apa, pengaturan apa, pengaturan apa. Nah itu juga yang termasuk dalam komposisi seperti itu. Tapi paling terlihat sih teman-teman bisa buka di YouTube. Nah di halaman pertama YouTube itu kan ada banyak video kan yang menjadi pilihan tuh. Nah itu tata letaknya kan sama ya, jadi semuanya sama gitu. Jadi besar kotak review videonya sama seperti itu, font tulisannya sama. Nah itu yang termasuk komposisi, dan semuanya serasi dari segi warna, dari segi layout, dari segi apa huruf itu menggunakan font yang sama, jadi semuanya serasi seperti itu. Nah itu yang dimaksud dalam penggabungan yang menjadikan satu bentuk
visual yang serasi seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalau kita bikin poster atau poster marketing produk gitu ya, jadi tuh bisa kita bikin kotak-kotak yang serasi gini, yang simetris seperti ini gitu. Jadi akan sangat menarik untuk dilihat. Nah, definisi umum ya, definisi umum mengenai hal ini itu adalah susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang ditata atau layoutnya itu dibuat secara serasi. Nah, serasi ini bisa berbentuknya harmoni, jadi enak dilihat seperti itu. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain, sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain. Komposisi ini juga sebagai pedoman ya, pedoman atau arah secara umum pola berpikir awal gitu. Jadi komposisi ini mampu membuat kita sebagai desainer itu mencapai, istilahnya kita mampu bikin satu rancangan yang mungkin awalnya bentuknya abstrak gitu, tetapi lama kelamaan itu akan enak dilihat. Jadi terkadang komposisi yang secara umum itu bentuknya masih abstrak, masih alamiah, jadi belum ada objeknya, masih berbentuk ornamental seperti itu, ataupun masih berbentuk struktural. Jadi mungkin teman-teman waktu bikin desain yang seperti ini itu masih dalam berbentuk kotak-kotak dulu atau segitiga-segitiga dulu, belum tahu mau isinya apa seperti itu, belum tahu mau layernya seperti apa, belum tahu mau digunakan untuk apa, dan istilahnya belum tahu backgroundnya seperti apa, kombinasi warnanya seperti apa gitu. Jadi masih abstrak seperti itu. Tetapi pada dasarnya istilahnya kreativitas desainer itulah yang menentukan keserasian komposisi di dalam sebuah desain itu. Yang kedua itu adalah prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan ini dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain. Jadi seperti bentuk dan ukuran, warna yang sudah saya jelaskan tadi, dari abstrak kita kasih warna, terus terstruktur, dan sebagainya ya. Agar unsur-unsur yang ada di komposisi tersebut dapat serasi, sepadan, dan memberikan kesan enak untuk dilihat. Istilahnya sesuai dengan tujuan dibuatnya desain tersebut. Nah, secara garis besar itu sifat keseimbangan dibagi menjadi kedua macam. Yang pertama itu adalah keseimbangan nyata atau formal balance. Yang kedua itu adalah keseimbangan tak nyata atau informal balance. Nah, dalam ilmu dasar desain, bentuk keseimbangan itu menjadi dua lagi. Nah, itu ada simetris dan asimetris. Pada dasarnya itu bila mana pada dua sisi terdapat benda dengan berat atau jarak yang sama terhadap sumbu yang sama seperti itu, maka pada dasarnya kita dapat melihat bahwa seolah-olah hal tersebut tampak sama. Nah, tetapi belum tentu juga, tergantung sudut, istilahnya bentuk dari bangunan tersebut. Nah, makanya ada bangunan 3 dimensi. Nah, itu yang
memperjelas sudut apakah memang sama seperti itu antara sisi dan sudut pandang dan lain sebagainya itu. Nah, yang pertama untuk keseimbangan yang pertama itu adalah simetris. Nah, simetris ini juga dapat bersifat formal dan dapat juga bersifat informal seperti itu. Jadi keseimbangan simetris ini dibagi dalam dua macam. Ada yang disebut dengan axial balance atau berdasarkan garis sumbu, berbentuk sama, posisinya, letaknya, ukurannya sama, warnanya sama, dan lain-lain. Dan dalam dua ruang, jadi seperti cermin ya, gitu. Dan memiliki sumbu atau radial balance-nya yang sama, seperti dari sumbu radial balance ini dari atas hingga bawah itu bentuknya sama seperti itu, jadi simetris. Nah, keseimbangan itu bisa terjadi baik secara fisik maupun secara optis. Nah, jadi bisa secara fisik dalam arti gambarnya itu terlihat, ataupun secara sudut pandang. Jadi secara optik itu seringkali kita bisa melihat secara fisik dia tidak simetris, tetapi secara optik itu kita bisa menyimpulkan itu simetris seperti itu. Jadi untuk menghayatinya itu hanya diperlukan satu titik atau sumbu gitu. Jadi gunanya titik atau sumbu itu untuk menentukan letak objek yang akan disusun menurut prinsip keseimbangan. Jadi terlihat ya seperti itu. Nah, yang kedua itu asimetris. Jadi asimetris ini kesannya itu lebih dinamis ya, seperti itu. Karena bagian-bagian posisinya, letaknya, ukurannya, warnanya, atau lainnya itu dirancang secara variatif untuk menciptakan satu kedinamisan seperti itu. Namun asimetris ini memiliki kesan sama berat dan tentu seimbang. Di mana hal ini itu merupakan upaya menciptakan penekanan dalam sebuah tampilan visual. Jadi penekanan ini bisa dalam bentuk warna seperti itu, dalam bentuk sudut. Jadi istilahnya ini yang disebut secara optik itu sudut pandangnya itu tidak simetris, tetapi bangunannya itu sebenarnya simetris seperti itu yang saya sebutkan tadi. Nah, penekanan ini itu dilakukan untuk mengurangi unsur kejenuhan visual yang ditampilkan dari sudut visual yang simetris seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pola asimetris ini pada hakikatnya juga menyentuh upaya untuk istilahnya memperjelas rasio dari desain tersebut dalam meningkatkan unsur estetika. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kan ada penekanan warna, bentuknya mungkin secara terlihat itu tidak simetris seperti itu. Tetapi pada dasarnya ini simetris. Hanya kalau di desain 3 dimensi itu satu produk itu bisa kita putar-putar ya kalau lagi masih dalam software desain seperti itu. Jadi kita bisa sudut pandangnya bisa kemana-mana. Oke, yang ketiga itu prinsip irama atau ritme atau gerakan. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat desain seperti ini ya.
entah itu di Google atau di media sosial atau dan lain sebagainya. Nah, ini lebih sering terlihat itu di cover buku. Itu sering kita lihat ini, entah itu buku tulis. Jadi kalau buku tulis yang kita waktu dulu sekolah ya, di SD, SMP, SMA, kadang-kadang sampulnya itu desainnya unik-unik gitu. Nah, itu yang dinamakan irama atau ritme gerakan dalam satu desain grafis, betul. Nah, irama ini merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang pada dasarnya statis, seperti itu. Di mana penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Jadi untuk itu unsur gerak itu tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologis visual gitu, yang dapat mengarahkan mata dari si orang yang melihat desain tersebut. Jadi satu gerakan atau ritme yang ada di dalam satu desain itu tidak hanya berbentuk seperti desain dalam hal video ya, editing video gitu untuk memvisualisasikannya, tetapi dalam bentuk desain grafis juga bisa seperti itu. Jadi tergantung sudut pandang orang yang melihat desainnya. Jadi memang secara psikologi itu mata kita itu akan mengarah dari unsur warna yang gelap ke terang. Nah, itu akan kontras ya kalau kita lihat. Dan mungkin dari area yang kompleks ke area yang sederhana gitu. Jadi teman-teman coba lihat yang tengah ini. Nah, kalau kita lihat ini kan gambarnya semakin ke tengah itu jatuhnya akan semakin dalam ya. Jadi ceruknya gitu. Jadi ini lingkarannya membentuk ceruk seperti anak tangga. Padahal ini hanya permainan warna seperti itu. Jadi kita melihat bahwa desain ini itu memiliki satu ilustrasi gerakan. Nah, itu yang ditekan oleh warna hitam dan putih seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah prinsip perbandingan atau proporsi ya, proporsional seperti itu. Jadi suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain itu berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Jadi perbandingan ini memang disusun itu berdasarkan bentuk. Jadi kalau contohnya di sini, ini kita lihat desainnya itu bentuknya sama semua, cuman perbandingannya sama semua, hampir sama. Lihat ya, kotak yang tengah ini dengan kotak yang hijau ini sebenarnya besarnya sama gitu, tetapi ruangnya kan hanya persegi panjang seperti ini, jadi seperti buku. Nah, dia bikin teksturnya berbeda, padahal ini sama, bangunannya sama semua seperti itu. Hanya tekstur yang berbeda dan layernya berbeda, sehingga membentuk seperti teman-teman mungkin pernah lihat tikar yang dari anyaman ya. Nah, itu kan terbentuk dari beberapa bahan ya, terus yang disimpul-simpulkan jadi seolah-olah tertimpa bahan satu dengan bahan yang lainnya. Nah, itu pada dasarnya ukurannya sama semua kan, jadi memang harus proporsional walaupun terlihat berbeda alurnya, tetapi pada dasarnya proporsionalnya sama semua seperti itu. Nah, perbandingan di sini itu merupakan suatu prinsip atau satu prinsip yang menentukan satu struktur atau susunan seperti yang saya jelaskan tadi, dengan
istilahnya mewujudkan bentuk, bisa bentuknya persegi panjang, bisa berbentuk lingkaran, atau kalau lingkaran itu saya rasa ada ya, mungkin kayak misalnya alas piring. Kalau ada alas piring di rumah, itu dibikin dari bahan yang dibuat untuk membuat tikar yang dari bahan apa ya namanya, kulit kayu itu, atau bisa anyaman dari daun apa itu, seperti itu eh, akan bisa kita bentuk dalam bentuk satu struktur atau hal lainnya seperti itu. Nah, contoh kedua nih bisa teman-teman lihat di ini gambar sebelahnya, ini berbentuk bunga ya. Nah, ini secara garis besar ini proporsional. Jadi proporsional seperti itu, karena dari bentuk yang paling kecil hingga bentuk yang paling besar itu uh, sama seperti itu. Jadi istilahnya apa sih namanya ini ya? Jadi seperti helaian daunnya ini semuanya bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang berbeda, tetapi tetap proporsional gitu, karena membentuk satu pola yang bagus. Nah, sama seperti yang lingkaran tadi saya sebutkan, bahwa akan ada bahan yang mungkin atau desain yang mungkin tidak sebesar sisi lainnya seperti itu. Maka desain yang di sumbu tengah kalau di lingkaran, kalau objeknya lingkaran, kalau sampul ini kita jadikan, atau poster ini kita jadikan lingkaran, nah pasti yang sumbu di tengah itu akan kecil gitu. Tetapi pada dasarnya itu proporsional seperti itu. Jadi ini tergantung lagi dari rasio ya. Jadi rasio itu seperti ukuran. Jadi rasio dengan desain itu harus berelasi dengan satuan ukuran panjang, lebar, tinggi, diameternya seperti apa, seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau di desain grafis itu ada yang disebut namanya golden ratio. Nah, golden ratio itu apa? Golden ratio ini adalah sebuah perbandingan satuan ukuran yang banyak dipakai seperti itu untuk membuat karya seni grafis. Jadi golden ratio itu seperti ini, seperti bunga ini. Nah, ini golden ratio namanya. Bentuknya sama, bentuk helaian, istilahnya daun apa, helaian bunganya ini kalau kita petik-petik ini kan ada helaian bunganya. Nah, itu bentuknya sama, cuma rasionya saja yang berbeda. Nah, gitu juga di desain. Desain itu bisa bentuknya sama semua, tentu rasionya terkadang bisa berbeda, tetapi hal itu proporsional gitu. Nah, di sini juga nih teman-teman bisa lihat nih yang saya sebutkan tadi, yang merah ini sama yang hijau ini sebenarnya sama ukurannya, cuman secara rasio itu dia terpotong oleh sudut-sudut ini. Nah, itu yang dinamakan golden ratio, seperti itu. Nah, sama yang biru ini pada dasarnya juga sama. Kalau kita tarik garis ininya ke sini nih, oh, ini sama. Cuman kan rasio kertas kerjanya segini gitu. Jadi bentuknya persegi panjang. Begitu juga dengan bunga ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kesatuan ya. Jadi kesatuan atau unity atau total organization atau harmoni seperti itu. Jadi keserasian di sini adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Jadi penggabungan elemen-elemen unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, irama, perbandingan, dan semua
dalam suatu komposisi yang utuh gitu ya, agar bisa dilihat dan tentu memiliki arti yang dalam seperti itu. Jadi tidak dalam kesatuan ini dari berbagai desain itu dijadikan satu, tentu terkadang desainer itu punya maksud di dalamnya. Jadi semua hal yang istilahnya membentuk suatu rancangan itu harus ada hubungannya satu sama lain dengan seluruh rancangan, sehingga memberikan kesan menjadi satu atau menjadi ikatan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu bentuk yang tak dapat dipisahkan. Jadi memang ada desain-desain yang istilahnya itu satu kesatuan, jadi tidak bisa kita pisahkan seperti itu. Kan ada misalnya ada desain Garuda Pancasila kan. Nah, kita tahu di desain Garuda Pancasila itu ada desain burung Garuda, di dalamnya ada unsur Pancasila seperti itu. Nah, secara garis besar kita mempelajari hal ini. Jadi definisi umum komposisi itu adalah suatu unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang tata letak atau layoutnya secara serasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain, sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain atau total organization. Nah, komposisi ini sebagai pedoman dasar atau arah umum atau wacana berpikir awal untuk mampu mencapai rancangan bentuk abstrak, alamiah, non objek, ornamental atau struktural. Jadi saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi kalau komposisi itu terkadang kita buat awal itu masih abstrak. Jadi masih menerka-nerka, ini saya mau jadikan desain apa ya, seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam komposisi itu adalah keseimbangan, irama, perbandingan, kesatuan, atau harmoni seperti itu. Jadi hal-hal ini yang kita pelajari hari ini. Oke. Jadi sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, jadi saya ada tugas. Nah, ini tugas pertama kalian. Jadi saya minta teman-teman mengerjakan tugas ini maksimal sampai Kamis depan sudah harus dikumpulkan kepada saya ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Seperti itu. Jadi nanti kita absennya di grup WhatsApp. Oke, jadi sebelum absen, saya minta teman-teman untuk mengerjakan satu saja dari tugas ini untuk dijadikan satu bahan evaluasi. Jadi ingat ya, jadi teman-teman harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan absen. Jadi saya kasih pilihan ke teman-teman untuk mengerjakan atau memilih satu tugas ini sebagai satu bahan evaluasi. Jadi misalnya saya contohkan, saya minta teman-teman perhatikan. Misalnya saya pilih tugas nomor 1 itu untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, setelah menonton video ini atau film ini atau bahan pembelajaran ini, teman-teman langsung mengerjakan evaluasi yang nomor 1.
itu pilihan teman-teman mau ngerjakan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke-10, itu terserah teman-teman, pilih salah satu untuk menjadi bahan evaluasi. Nah, setelah teman-teman kerjakan, teman-teman kirimkan bahan evaluasinya kepada saya secara pribadi. Jadi terserah mau via diketik di WA saja atau ditulis tangan kemudian difoto, itu saya serahkan kepada teman-teman. Nah, setelah teman-teman memilih salah satu tugas ini menjadi bahan evaluasi, teman-teman kerjakan, teman-teman kirimkan ke saya. Setelah teman-teman kirimkan ke saya akan cek terlebih dahulu, baru nanti saya akan persilahkan teman-teman untuk mengisi absen. Jadi ke teman-teman kalau tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu, tiba-tiba langsung ngisi absen, itu tidak akan saya anggap hadir. Karena teman-teman jelas atau sudah pasti tidak menonton video ini, seperti itu. Karena tidak sesuai dengan instruksi saya. Nah, jadi pertanyaannya tugasnya berapa Pak jumlahnya? Berarti tugasnya yang harus dikumpulkan di Kamis depan itu ada 9. Karena satu soal di sini itu sudah teman-teman kerjakan sebagai bentuk evaluasi seperti itu. Jadi ingat ya, yang pertama teman-teman setelah menonton video ini teman-teman pilih salah satu soal ini menjadi bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, setelah teman-teman bikin evaluasi, teman-teman kirimkan kepada saya. Ini tahapannya ya, kirimkan kepada saya secara pribadi. Nanti saya akan cek terlebih dahulu. Setelah saya cek, saya akan persilahkan teman-teman untuk absen. Baru teman-teman absen di form di grup WhatsApp yang sudah saya bikin. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya berikan statement bahwa kalau teman-teman tiba-tiba mengisi absen tanpa mengirimkan evaluasi kepada saya, tentu tidak akan saya anggap hadir. Seperti itu. Jadi ya, saya tetap menyarankan teman-teman untuk segera mengisi evaluasi agar teman-teman setidaknya bisa sedikit ringan bebannya untuk mengerjakan tugas hingga maksimal hari Kamis depan sudah harus dikumpulkan kepada saya. Seperti itu. Oke, jadi itu saja perkuliahan ketiga desain grafis hari ini. Jadi saya tekankan lagi, teman-teman harus ikuti aturannya. Jadi jangan bikin aturan sendiri. Yang kedua adalah saya di awal sudah bilang nanti kita akan ada perkuliahan tambahan satu kali untuk memenuhi perkuliahan kita, pertemuannya sudah 4 kali gitu. Oke, mungkin itu saja. Jadi saya harap teman-teman tetap semangat, tetap jaga prokesnya. Kalau ada hambatan dalam mengerjakan, silahkan hubungi saya. Jadi saya selalu terbuka. Tetapi saya tekankan lagi etika dalam berkomunikasi dengan dosen-dosennya seperti apa. Jadi misalnya perkenalkan diri, terus waktunya, terus istilahnya tidak ditanya dulu mungkin apakah saya boleh minta izin dulu, takutnya nanti ada yang mengganggu waktu dosen gitu. Tidak hanya kepada saya tetapi tentu saya rasa hal ini juga dapat teman-teman istilahnya berlakukan untuk dosen lain juga. Jadi sebelum chat, selamat pagi Pak, maaf mengganggu, seperti itu. Dan saya sarankan jangan lupa memberikan ucapan terima kasih, seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi tetap semangat ya. Jadi walaupun tugasnya banyak,
Saya rasa teman-teman mampu untuk mengerjakan itu semua. Karena kita sama-sama berusaha seperti itu, teman-teman juga berusaha untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Saya juga berusaha untuk membantu teman-teman. Begitu ya. Jadi sekian saja. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.